Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu Asesor dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Arom Vigiantika, dosen di Laboratorium Fisiologi Pohon dan Tanah Hutan, Departemen Silvikultur, Program Studi S1 Ilmu Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya gunakan sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah wajib di program S1 Ilmu Kehutanan Kurikulum 2022, yaitu mata kuliah Ilmu Tanah Hutan KTU 22103. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS dan diambil oleh mahasiswa di Fakultas Kehutanan tahun pertama pada semester pertama. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode Delivery, Interaction, and Assessment dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan secara luar jaringan. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Ilmu Tanah Hutan berisi tentang materi yang membahas 1. Komponen-komponen penyusun tanah, 2. Faktor-faktor pembentuk tanah, 3. Sifat-sifat tanah yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pohon, 4. Organisme tanah, dan 5. Jenis-jenis tanah di Indonesia beserta karakteristiknya. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Ilmu Tanah Hutan di program studi S1 Ilmu Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada adalah capaian pembelajaran 2, yaitu sikap. Mahasiswa memiliki semangat kepemimpinan inovatif, santun, jujur, berintegritas, bertanggung jawab, disiplin, percaya diri, berani berpendapat secara cerdas, matang secara emosional, mandiri, berdaya juang tinggi, tangguh, dan menjadi pembelajar sukses sepanjang hayat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, etika, susila, dan hukum. Serta capaian pembelajaran ketiga, yaitu pengetahuan, mahasiswa menguasai konsep dasar dan kerangka teori keilmuan kehutanan, khususnya ilmu tanah hutan, sesuai perkembangan pengetahuan dan teknologi terkini, baik yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan bidang kehutanan dan lingkungan, serta mampu menghubungkannya dengan tantangan dalam mengkonservasi, membangun, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya hutan secara lestari. Terdapat 5 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah Ilmu Tanah Hutan. CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan peran ilmu tanah hutan dalam kehutanan dan pertumbuhan pohon. CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu menjelaskan komponen penyusun tanah serta proses pembentukan dan perkembangan tanah. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan dan perkembangan tanah. CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis tanah di Indonesia, sifat-sifat dan kesesuaian pemanfaatan jenis-jenis tanah tersebut. Pokok pembahasan. Pokok pembahasan mata kuliah Ilmu Tanah Hutan meliputi teori dan studi kasus terkait isu lingkungan hidup yang berkaitan dengan tanah. Pokok pembahasan yang pertama yaitu definisi tanah dan peran tanah dalam pembangunan hutan.
disampaikan dalam satu pertemuan. Kemudian pokok pembahasan yang kedua yaitu komponen penyusun tanah, proses pembentukan dan perkembangan tanah disampaikan pada pertemuan kedua dan ketiga. Pokok pembahasan yang ketiga, faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan dan perkembangan tanah disampaikan di pertemuan keempat dan kelima. Pokok pembahasan yang keempat, sifat-sifat fisik tanah yang meliputi warna, tekstur, struktur, konsistensi, porositas, air tanah, dan faktor-faktor yang memengaruhi sifat-sifat fisik tanah tersebut disampaikan pada pertemuan ke-6 dan ke-7. Pokok pembahasan kelima yaitu sifat-sifat kimia tanah meliputi pH, KTK, KTA, kapasitas pertukaran kation dan kapasitas pertukaran anion, kejenuhan basa, koloid baik itu koloid organik maupun anorganik. Disampaikan pada pertemuan ke-8 dan ke-9. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu unsur hara esensial, ketersediaan di tanah, jerapan ion, dan sumber unsur hara disampaikan pada pertemuan ke-10 dan ke-11. Pokok pembahasan yang ke-7 yaitu bahan organik, organisme tanah, peran dan faktor yang memengaruhi bahan organik dan organisme tanah tersebut disampaikan pada pertemuan ke-12. Dan pokok pembahasan yang terakhir yaitu berbagai jenis tanah yang terdapat di Indonesia, syarat terbentuknya jenis-jenis tanah tersebut beserta karakteristik dan tingkat kesuburannya disampaikan pada pertemuan ke-13 dan ke-14. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ilmu tanah hutan sebagian besar bersumber dari buku-buku acuan. Buku acuan utama yang kami gunakan adalah Soil Science, Sustainable Production and Environmental Protection oleh McLaren and Cameron tahun 2005. Kemudian untuk referensi tertua yang masih kami gunakan adalah Properties and Management of Forest Soil oleh John Wiley and Sons, ditulis oleh Pritchard pada tahun 1979. Komponen penilaian dari mata kuliah ilmu tanah hutan terdiri dari 6 poin. Poin yang pertama adalah presentasi kelompok sebesar 10%, kemudian keaktifan dalam diskusi sebesar 10%, kuis 20%, ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing 25%. Metode yang digunakan dalam mata kuliah ilmu tanah hutan adalah kuliah interaktif dengan memberikan bahan kuliah sebelum dilaksanakannya perkuliahan, sehingga mahasiswa dapat membaca dan mempelajari bahan kuliah tersebut, kemudian dibahas di pertemuan, dan dilanjutkan dengan diskusi secara interaktif dengan mahasiswa. Pada pertemuan-pertemuan tertentu, mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi berdasarkan hasil pemahaman mereka. Berikut adalah contoh video pembelajaran mata kuliah ilmu tanah hutan yang dilakukan secara luar jaringan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kuliah ilmu tanah hutan ya teman-teman semuanya. Ini baru semester 1. Oke. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan ini supaya nanti kita bisa lancar kuliahnya, kemudian juga teman-teman nanti terhitungnya termasuk ibadah, tidak hanya belajar ya. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita mulai ya. Berdoa selesai. Ilmu tanah hutan ini merupakan mata kuliah wajib fakultas ya. Nanti diharapkan teman-teman semua bisa lulus dengan nilai yang baik. Nah, ini ada di Laboratorium Fisiologi Pohon dan Tanah Hutan. Tak kenal maka tak sayang, maka kita akan perkenalan dulu dengan dosen-dosen dan laboran yang ada di Lab Vista. Lab Vista itu kepalanya adalah Dr. Winastuti Dwi Atmanto atau Bu Winastuti.
Yang ini Bu Winastuti, kemudian ada Bu Eni, Pak Handoyo, Pak Daryono, Bu Nesti, dan saya Arom. Kami ada di lantai 2 dan lantai 4 gedung IFFLC. Yang ruangannya di lantai 2 itu adalah Pak Daryono. Sedangkan 5 orang yang lain ini ruangannya di lantai 4. Kita praktikum ITH nanti di lantai 2, ruang 207. Nah, laborannya ada 2, ada Mbak Ari dan ada Mas Mamat atau Mas Rahmat. Nanti PPT-nya akan saya bagikan setelah selesai perkuliahan. Jadi di akhir kuliah nanti akan saya berikan PPT-nya. Jika ingin mencatat, silahkan dicatat hal-hal yang tidak ada di PPT tetapi dijelaskan. Oke. Mata kuliahnya wajib fakultas, 2 SKS, tidak ada prasyarat untuk mengambil mata kuliah ini. Jadi yang namanya mata kuliah itu ada yang menggunakan prasyarat, ada yang tidak menggunakan prasyarat. Apa sih mata kuliah prasyarat itu? Contohnya, ilmu tanah hutan ini adalah mata kuliah yang harus diambil atau menjadi mata kuliah prasyarat. Untuk mengambil kuliah apa? Mengambil praktek tipe hutan dan pengelolaannya. Praktik tipe hutan dan pengelolaan ini akan diambil di semester 3. Dilaksanakannya di antara semester 2 dan 3. Jadi, kalau mau mengambil mata kuliah PTHP di semester 3, harus sudah lulus mata kuliah ITH di semester 1. Lulus ya, bukan hanya mengambil dan lulus. Syarat lulus apa? Minimal nilainya D. Kalau nilainya E, maka harus mengulang. Insya Allah nanti nggak ada yang nilai E ya semuanya ya. Gratis nggak nilai? Nggak, karena kalian bayar UKT ya kan? Tetapi perlu usaha tidak? Perlu. Jadi nilai itu yang membuat dosen apa mahasiswa? Nah, ini adalah kontrak kuliah ilmu tanah hutan. Yang pertama, toleransi keterlambatan 15 menit, baik dosen maupun mahasiswa. Jika dosen terlambat lebih dari 15 menit, maka kuliah kosong. Tapi tolong jangan didoakan dosennya terkena halangan terus telat ya. Nilai akhirnya ini nanti, nilai ujian akhir 25%, nilai ujian tengah semester 25%, kuisnya 20%, presentasinya 10%, keaktifan 10%, dan ini nanti totalnya ada 100%. Oke, nanti saya jelaskan, enggak nanti sih, sekarang aja ya. Nah, kuliah itu ada yang namanya UTS dan juga ada yang namanya UAS. Kalau di SMA itu seperti ulangan ya, ujian. Ya. Kalau di SMA kan ada ulangan yang 2 minggu atau 3 minggu ya. Kalau ini enggak, hanya setelah 7 kali pertemuan itu ada UTS, 1 kali ujian. Kemudian 7 kali pertemuan lagi ada ujian akhir. Nilai UTS dan UAS tidak bisa direvisi. Kalau teman-teman tidak hadir UTS atau UAS, nilainya bisa langsung E. Ya, untuk bisa UTS atau UAS minimal hadir 75% ketika kuliah. Usahakan jangan bolos 1 kali pertemuan pun di setiap mata kuliah. Tips supaya IPK-nya tidak di bawah 3. Pertama, jangan bolos ya, karena setiap 1 kali kuliah itu pasti ada soal yang keluar di UTS atau di UAS. Yang kedua, belajar bersama dengan teman menggunakan soal-soal atau tipe soal mata kuliah yang sama tetapi di tahun sebelumnya. Ada dosen yang membagikan soal, ada yang tidak membagikan soal. Jadi nanti dilihat ya, latihan soal. Oke. Jadi nanti ada pertemuan 1 sampai pertemuan 7, kemudian UTS. Ada pertemuan UTS itu dianggap pertemuan ke-8, kemudian pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-15 itu pertemuan 9 sampai 15 itu kuliah, kemudian pertemuan ke-16 itu
AS, ujian akhir semester. Tipe ujiannya seperti apa? Soalnya sama, dari kelas A sampai kelas E. Materi yang disampaikan sama, di kelas A sampai kelas E. Soalnya berupa apa? Pilihan ganda, benar salah, dan esai atau isian singkat. Ya. Presentasi, keaktifan, dan kuis ini nanti bisa kita bicarakan bentuknya seperti apa, dilakukan di pertemuan keberapa. Nah, ada dua metode, nanti saya sampaikan di tengah-tengah bagaimana cara memilihnya. Ini rencana pembelajaran selama 1 semester ke depan. Jadi pertemuan yang hari ini itu pertemuan pertama, itu topiknya adalah pengantar kuliah. Jadi disampaikan dulu, nanti selama 1 semester itu kontrak belajarnya bagaimana, materi yang akan dipelajari apa saja. Nah, pertemuan kedua minggu depan itu kita akan mempelajari bagaimana proses pembentukan tanah. Kemudian ketiga itu tekstur dan struktur tanah. Keempat ada air tanah dan konsistensi tanah. Diikuti oleh porositas dan tata udara tanah, suhu, warna, dan pH tanah. Kemudian ujian tengah semester. Itu sudah 8 minggu. Minggu ke-9, bahan organik, kemudian koloid, kemudian KPK dan KPA, kapasitas pertukaran kation dan kapasitas pertukaran anion. Kemudian ada unsur hara makro dan mikro di minggu ke-12. Sifat biologi dan mineralogi itu di minggu ke-13 dan minggu ke-14. Kemudian yang terakhir itu adalah jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia dan pengelolaannya. Kemudian ada ujian akhir semester. Percayalah, jika kalian tidak datang 1 kali saja, maka 10% dari 100% materi ada yang tidak tersampaikan. Kemudian bolos kuliah itu juga bisa nanti menimbulkan ketergantungan karena merasakan nikmatnya bolos, ya. Oke. Ini nanti setelah mengambil mata kuliah ini apa saja harapannya atau outputnya? Outputnya adalah teman-teman Gajah Mada Muda ini mampu memahami fungsi tanah sebagai tempat hidupnya pohon. Kemudian mampu menjelaskan peranannya tanah ini dalam mendukung kehidupan pohon, baik secara fisik, kimia, dan biologi. Karena mayoritas sudah menyetujui kontrak kuliah ini, kita bisa melanjutkan ke materi perkuliahan. Jadi kita belajar dulu nih tentang pengertian tanah menurut ilmu kehutanan. Tanah itu adalah laboratorium kimia, tempat proses dekomposisi dan reaksi kimia yang berlangsung secara tersembunyi. Ada yang mau ditanyakan? Pasti ada. Namanya siapa? Saya ada orang dari Jambi. Kurang jelas di proses dekomposisi itu maksudnya gimana? Oke, baik. Tadi namanya siapa, Mbak? Lia. Oke, Mbak Lia. Jadi dekomposisi itu merupakan proses perubahan secara fisik, biologi, dan kimia dari suatu bahan organik menjadi humus. Ya. Bahan organik di sini siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah seresah yang ada di lantai hutan. Coba, karena tadi yang pertama tidak ada yang bertanya, saya mau tanya, kenapa Berzelius ini mengatakan bahwa reaksi kimia atau reaksi dekomposisi tadi itu berlangsung secara tersembunyi? Ada yang punya pendapat? Yuk, angkat tangan dulu. Silahkan angkat tangan, namanya. Perkenalkan, nama saya Rifki Abdullah Syahputra, bisa dipanggil Rifki. Di sini jawab pertanyaan dari Bu Arom. Kenapa Berzelius menjelaskan bahwa dekomposisi terjadi secara tersembunyi? Karena di situ tidak terjadi proses dekomposisi secara terang-terangan dan langsung seperti yang biasa dilakukan oleh manusia di laboratorium, sehingga lebih tergantungan pada alam dan kurang kelihatan secara mata langsung. Terima kasih Mas Rifki. Betul, karena reaksi ini terjadi secara alami di alam, di lantai hutan. Terdengar berisik tidak? Tidak. Perlu waktu cepat atau lama? Lama. Sehingga Berzelius ini
menyebutkan bahwa reaksi kimia tersebut berlangsung secara tersembunyi. Nah, pengertian yang ketiga. Jadi, tanah itu berhubungan dengan iklim. Jenis tanah itu nanti tergantung iklimnya. Kemudian juga berhubungan dengan organisme. Maksudnya organisme di sini adalah tumbuhan yang ada di atas tanah tersebut. Ini menurut Okuchev dari Rusia. Kalau menurut Marbut, bisa dilihat ya, ternyata ahli tanah ini dari Rusia. Tanah itu merupakan lapisan paling luar kulit bumi yang mempunyai sifat dari tipis sampai tebal. Dalamnya bisa lebih dari 3 meter. Kemudian memiliki karakteristik fisik, kimia, dan biologi. Ini adalah pengertian tanah yang paling sering digunakan, dan saya paling suka pengertian tanah yang ini. Tanah itu adalah akumulasi tubuh alam bebas yang menduduki sebagian besar permukaan bumi, yang mampu menumbuhkan tanaman dan memiliki sifat yang dipengaruhi oleh iklim, organisme atau jasad hidup, bahan induk atau parent material, pada relief. Relief itu topografi dalam waktu tertentu. Jadi 5 faktor pembentuk tanah adalah C. Climate atau iklim. P. Parent material atau bahan induk. R. Relief atau topografi. O. Organisme, jasad hidup. Di sini siapa jasad hidupnya? Pohon, tanaman pertanian, manusia, mikroorganisme, jamur, bakteri, serangga, ya, yang ada di tanah atau di atas tanah. T. Time, waktu. Kenapa? Karena tanah ada yang tanah muda, ada yang tanah tua. Tadi saya janji akan ada kuis di tengah-tengah pembelajaran, sehingga mari kita mulai kuisnya. Silahkan angkat tangan terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan. Kita mulai dari huruf C. Silahkan, Mbak. Sebelumnya izin menjawab. Nama saya Risa Wulandari. Untuk lima faktor itu yang pertama adalah climate atau iklim. Iya, panggilannya apa, Mbak? Risa. 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 Oke, terima kasih Mbak Risa. Baik, sekarang yang paling akhir, T. Belakang pakai masker putih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Naraswara Skara Deresta. Untuk panggilannya Ade. Mbak Ade. Iya. Silakan Mbak Ade. Untuk T-nya sendiri adalah time atau waktu, yang dimana telah Ibu jelaskan juga bahwa tanah itu memiliki umur yang berbeda-beda, dari yang ribuan tahun mungkin, atau mungkin yang baru beberapa tahun, yang dimana umur tanah sendiri juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang lainnya. Oke, terima kasih Mbak Ade. Sekarang ada 3 yang di tengah. Ada yang bisa tiga-tiganya? Ya. Perkenalkan, nama saya Najwa Mutiara. Untuk yang P itu adalah parent material atau material induk, dan yang R itu adalah relief atau topografi, dan O itu adalah organik atau jasad hidup. Oke, panggilannya Mbak siapa? Mbak Najwa. Oke, terima kasih Najwa, jawabannya betul. Kita lanjutkan ya. Fungsi tanah. Nah, fungsi tanah itu ada 6 fungsi utama tanah. Ada ekologi, kemudian juga ada dari fungsi sosial ekonomi. Yang secara ekologi, tanah itu berfungsi untuk menghasilkan biomasa. Sehingga kalau kehutanan itu kita memanfaatkan tanah untuk menumbuhkan pohon, bukan membuat bangunan, ya. Sehingga fungsi yang pertama adalah produksi biomasa. Kemudian tanah ini juga berfungsi sebagai penyangga atau buffer. Kalau tidak ada tanah, maka pohon ini tadi tidak bisa mengambil unsur hara untuk pertumbuhannya. Nah, unsur hara, air, kemudian udara,
itu juga ada di tanah, di lapisan-lapisan tanah. Itu sebabnya tanah itu memiliki fungsi sebagai penyangga. Kemudian, karena tadi pohon dan tanaman pertanian tumbuhnya di atas tanah, maka fungsinya adalah sebagai habitat atau tempat tumbuh. Dan juga untuk konservasi genetik, ya, untuk menumbuhkan pohon dengan berbagai jenis. Kalau ini untuk di luar kehutanan, jadi bisa dilewati. Ini yang paling penting kalau untuk kehutanan. 1, tanah itu tempat berpijaknya akar, sehingga pohon dapat tegak berdiri. Tanah itu ada yang solum itu adalah ketebalan tanah ya. Ada yang solum tanahnya tipis sekitar 10-30 cm. Ada yang solum tanahnya tebal 1, 2, 3 bahkan lebih dari 3 meter. Solum tanah ini adalah sifat tanah yang paling penting di sektor kehutanan. Kenapa? Kalau solum tanahnya tipis, maka pohonnya akan, sebentar saya akan mencari, Raditya Dwi Rian Hartanto. Adit mana Mas Adit? Iya, Mas Adit, kalau solum tanahnya tipis, apa akibatnya bagi pohon? Izin menjawab. Untuk semisal tipis itu akan tidak bisa berdiri tegak. Kalau pohon tidak bisa berdiri tegak, artinya pohonnya kenapa? Tumbang, gampang tumbang. Ya. Betul. Jadi kalau solum tanahnya tipis, maka pohonnya akan mudah tumbang ya, atau cepat tumbang. Tapi kalau solum tanahnya tebal, tempat berjangkarnya akar pohon itu tebal kan? Jadi dalam, sehingga pohonnya akan kuat. Jadi tidak mudah tumbang. Fungsi tanah nomor 2 yang paling penting untuk di kehutanan itu adalah sumber unsur hara yang tersedia. Sumber unsur hara yang tersedia. Kenapa? Karena ternyata unsur hara di tanah itu ada yang tersedia, tetapi ada juga yang tidak tersedia. Bagaimana itu? Ternyata ya, nitrogen itu hanya dapat diserap oleh tanaman dalam bentuk amonium dan nitrat. Amonium dan nitrat bentuknya ion terlarut dalam air. Tanah itu juga merupakan sumber air. Kemudian di dalam tanah juga ada oksigen. Akar perlu bernafas apa tidak? Perlu. Bagus. Siapa yang bisa tanpa melihat catatan menyebutkan 3 fungsi tanah bagi pohon? Angkat tangan. Ya, silakan Mbak. Nama dulu, berdiri. Sini Bu, Silakan. saya Reza. Fungsi tanah bagi 2, 1 untuk berpijaknya pohon sehingga pohon tidak mudah roboh. Yang kedua untuk sumber udara dan juga untuk sumber air. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke fungsi tanah secara ekonomi ini untuk sarana produksi. Nah, ternyata tanah ini adalah pabriknya orang kehutanan. Karena di tanah kita menumbuhkan pohon. Pohonnya kita jual. Setelah menjual pohon, kita mendapatkan keuntungan. Mengapa kita perlu mempelajari ilmu tanah hutan? Jadi kita belajar asal, proses, dan ketika kita nanti meninggal pun akan kembali ke tanah. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah Ilmu Tanah Hutan pada program studi S1 Ilmu Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Semoga dapat menjadi pertimbangan dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.